Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada 6 buah soal yang sudah saya sediakan. Kita langsung saja pada soal yang pertama. Jika P bintang Q itu sama dengan P kali Q tambah P dikurang 2, maka nilai dari 3 bintang negatif 2 bintang 1 adalah berapa? Nah, baik teman-teman, di sini perhatikan ada operasi bintang ya, yang kita tidak tahu operasinya itu apa. Nah, operasi bintang ini sudah didefinisikan dengan P kali Q tambah P dikurang 2. Pertanyaannya adalah yang ini. Nah, oke. Dari sini, dari yang diketahui ini bahwa bentuk P bintang Q ini sama dengan ini kan. Nah, maka untuk mencari ini, 3 bintang negatif 2 bintang 1, perhatikan bentuk yang ini dulu nih. Negatif 2 bintang 1. Negatif 2 bintang 1 itu kan sama bentuknya dengan P bintang Q. Nah, jadi kita bisa mencarinya dengan begini. Mengikuti bentuk atau rumus atau pola dari P bintang Q. Nah, oke teman-teman ya. Kita tulis kembali 3 bintang. Nah, yang ini yang bisa kita cari terlebih dahulu, negatif 2 bintang 1. Jadi sekarang P-nya adalah negatif 2, dan Q-nya adalah ini, 1. Ini P ya. Oke, jadi sekarang kalau P-nya sama dengan negatif 2 dan Q-nya sama dengan 1, maka negatif 2 bintang 1 itu akan menjadi negatif 2 dikali dengan Q, Q-nya 1, ditambah dengan P, P-nya tadi adalah negatif 2, kemudian dikurang dengan 2. Sama dengan 3, ini bintang, negatif 2 dikali dengan 1 tambah negatif 2, negatif 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Jadi sekarang menjadi 3 bintang 6. Nah, 3 bintang 6 ini kan sudah bentuk P bintang Q kan? Jadi kita bisa mencari P 3 bintang 6 dengan menggunakan rumus yang ini nih, atau bentuk yang ini. Jadi sekarang P-nya itu 3 dan Q-nya adalah 6. Ayo kita gunakan rumusnya. Jadi P kali Q, jadi ini ya. P-nya 3 kali Q, Q-nya 6, ditambah dengan P. P-nya 3, kemudian dikurang dengan 2. Nah, seperti itu. Jadi 3 dikali 6 tambah 3 sama dengan 9, kurang 2 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah 21. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 2. X per Y adalah suatu pecahan. Jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, maka hasilnya adalah 3 per 8. Nah, sekarang pertanyaannya, jika X dikurangi 1 dan Y ditambah 4, maka hasilnya berapa? Kita buat dulu ya yang diketahui. Nah, X dibagi Y adalah suatu pecahan katanya. Oke, kemudian jika X ditambah 1 dan Y ditambah 3, X-nya tambah 1 di sini, Y-nya tambah 3, maka akan sama dengan 3 per 8. Nah, pertanyaannya adalah, jika X dikurangi 1, kemudian Y-nya ditambah 4, hasilnya sama dengan berapa? Nah, perhatikan yang ini dulu teman-teman. Persamaan yang ini, X tambah Y dibagi dengan Y tambah 3 sama dengan 3 per 8 akan terpenuhi jika X-nya berapa? Ini sudah bisa kita tentukan ya, sudah bisa kita tebak. Pasti X-nya adalah 2 dan Y-nya harusnya adalah 5 karena 2 tambah 1 akan sama dengan ini 3. Dan jika 5 tambah 3 maka hasilnya sama dengan 8. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa X-nya sama dengan 2
dan Y sama dengan 5. Nah, jika sudah diketahui ini, maka kita bisa menentukan X kurang 1 per Y tambah 4. Tinggal substitusi aja nilai X dan Y-nya. Jadi, 2 dikurang 1 dibagi dengan 5 ditambah 4. 2 kurang 1 sama dengan 1, 5 tambah 4 sama dengan 9. Maka hasilnya adalah 1 per 9. Jawabannya adalah yang E. Kita masuk ke soal yang ketiga. Diketahui X lebih dari 0 kurang dari 5, maka manakah hubungan yang benar antara kualitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Nah, ini P-nya dan ini Q-nya. Jadi kita nanti akan membandingkan nilai P dan Q. Nah, perhatikan juga batasnya ya teman-teman. Oke, kita sederhanakan yang P-nya dulu. Jadi 1 dikurang X pangkat 4 dibagi dengan 1 dikurang X kuadrat. Nah, yang 1 dikurang X pangkat 4-nya ini, yang ini bisa kita sederhanakan ya teman-teman. Masih ingat nggak bentuk yang ini nih? A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali dengan A tambah B. Nah, jadi kita bisa menggunakan bentuk yang itu. Dan sekarang yang sebagai A-nya adalah 1 dan B-nya adalah X kuadrat. Gitu. Ya kan? Ini kan bisa jadi 1 kuadrat dan ini X dikuadratkan kan jadinya X pangkat 4. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa menyederhanakan bentuk 1 dikurang X pangkat 4 ini menjadi 1 dikurang X pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah X pangkat 2 dibagi dengan, nah yang di bawahnya dibiarkan saja seperti itu, karena akan habis nanti dengan ini, ya habis ya, sama dengan 1, dan ini akan sama dengan 1 tambah 1 tambah, bentar teman-teman, 1 tambah X kuadrat. Nah, jadi ini P-nya. P-nya adalah 1 tambah X kuadrat, sedangkan Q-nya adalah 2 ditambah X. Nah, tadi syaratnya ini ya, harus terpenuhi yang ini. Nah, jadi antara P dan Q ini sudah jelas sekali bahwa P akan lebih besar daripada Q. Nah, di P ini kan ada nilai, ini nih, variabel X kuadrat, dan di Q hanya ada X saja. Jadi X kuadrat dengan X tentunya lebih besar. X kuadrat. Nah, gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tersedia 5 kursi disusun berjajar dengan setiap kursi ditempati paling banyak 1 orang. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi berikut? Nah, kalau untuk susunan kursi seperti ini, teman-teman masih ingat tidak materi permutasi? Jadi ini kita menggunakan materi permutasi ya teman-teman. Banyak susunan 4 orang duduk pada kursi yang disediakan. Permutasi itu memperhatikan urutan. Jadi masih ingat rumusnya? Permutasi karena yang akan disusun itu adalah 4 orang dan kursi yang tersedia adalah 5 kursi, maka permutasi 4 dari 5. Nah, seperti itu. Itu sama dengan, silahkan cek kembali rumusnya, itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 dikurang 4 faktorial. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Dibagi dengan 5 dikurang 4 faktorial sama dengan 1 faktorial. 1 faktorial ini sama dengan 1. Jadi sekarang hasilnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2. 5 kali 4, 20. Kali 3, 60. 5 kali, sebentar teman-teman ya, ada yang keliru nggak nih? Nggak ada ya, jadi hasilnya adalah 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, 120. Jadi P-nya itu sama dengan 120 dan Q-nya 24. Jadi
P lebih besar daripada Q. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai yang ada dalam segitiga berikut. Ini bentuknya adalah seperti segitiga ini ya, ada angka di tengahnya, dan segitiga kedua yang ditanyakan adalah angka yang di tengah segitiga ini juga. Nah, oke teman-teman, kita harus bisa menentukan operasi apa yang cocok digunakan sehingga diperoleh angka 10 yang ada di sini nih. Oke, perhatikan ya. Di sini saya bisa membagi 30 dengan 2 nih. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, kemudian 15 dengan 5 itu operasinya adalah pengurangan. Jadi 15 dikurang 5 hasilnya sama dengan 10. Nah, gitu. Nah, jika untuk segitiga pertama polanya seperti itu, maka segitiga kedua juga harus mengikuti pola yang sebelumnya. Jadi, yang pertama dibagi dulu. 45 bagi 3, 15. Kemudian 15 ke 9 ini operasinya adalah operasi pengurangan. 15 kurang 9 sama dengan berapa teman-teman? 6 ya. Oke. Saya pikir apakah ini soal terakhir? Kita lihat dulu ya.